Halo anak-anakku sekalian, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Kalau sudah siap, mari kita belajar bersama. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa menurut ajaran dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, pada video kita kali ini, kita akan membahas tentang membuat peta pikiran dan menemukan kata sulit dari teks tentang pengaruh cuaca bagi manusia. Masih di tema 5 subtema yang ketiga, yaitu pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Nah, bagaimana sih cara kita membuat peta pikiran dan menemukan kata sulit dari teks bacaan, lalu kita mencari arti kata tersebut. Nah, kita juga dapat membuat kalimat dari kata-kata yang sudah kita cari atau sudah kita ketahui artinya. Sebelum kita mengetahui cara membuat peta pikiran, sebaiknya kita tahu dulu pengaruh perubahan cuaca terhadap manusia, baik bagi kehidupan manusia, bagi pekerjaan manusia, cara berpakaian, dan bagi transportasi. Kita harus tahu pengaruh cuaca itu apa terhadap bagian-bagian yang tadi itu, ya. Nah, sekarang kita lihat pengaruh cuaca terhadap kegiatan manusia. Kegiatan manusia itu ada dua. Yang pertama, kegiatan di luar rumah atau di luar ruangan. Dan yang kedua, kegiatan di dalam rumah atau di dalam ruangan. Nah, kegiatan kita di luar ruangan itu bergantung pada keadaan cuaca. Pada saat cuaca cerah, kegiatan kita yang di luar rumah tadi dapat dilakukan dengan leluasa. Kegiatan kita di luar rumah itu contohnya, misalnya petani bertani, lalu kita bersepeda, bermain di lapangan, dan masih banyak kegiatan-kegiatan lain yang kita lakukan di luar rumah. Nah, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di luar rumah ini dapat kita lakukan pada cuaca cerah. Saat cuaca hujan, kegiatan yang dapat kita lakukan adalah kegiatan di dalam rumah. Jika cuaca hujan, kita tidak dapat melakukan pekerjaan di luar rumah. Karena kalau kita melakukan pekerjaan atau aktivitas yang berada di luar ruangan atau luar rumah akan mempengaruhi kesehatan kita. Nah, pada saat cuaca hujan, kita dapat melakukan kegiatan di dalam rumah. Contohnya, membereskan rumah, merapikan tempat tidur, atau bermain dengan adik di dalam rumah. Nah, itu contoh kegiatan yang dapat kita lakukan di dalam rumah saat cuaca hujan. Itu pengaruh cuaca terhadap kegiatan manusia. Yang berikut, pengaruh cuaca terhadap pekerjaan. Di sini yang Ibu ambil adalah 4 jenis mata pencarian atau pekerjaan. Banyak pekerjaan yang dipengaruhi oleh keadaan cuaca.
Pekerjaan-pekerjaan tertentu memerlukan cuaca yang tepat agar dapat berjalan dengan lancar. Misalnya, pilot, nelayan, petani, dan perajin. Kita lihat yang pertama, pilot. Pilot perlu mengetahui keadaan cuaca agar penerbangan aman dilakukan. Seringkali penerbangan dibatalkan ketika cuaca buruk. Nah, terbang saat cuaca buruk dapat membahayakan semua yang ada di dalam pesawat. Ya, berarti cuaca tadi sudah mempengaruhi satu jenis pekerjaan, yaitu pilot. Yang kedua, cuaca juga dapat mempengaruhi kegiatan nelayan. Nelayan selalu memperhatikan cuaca jika ingin melaut. Nelayan tidak akan pergi melaut jika cuaca buruk, misalnya badai. Ketika terjadi badai, angin akan tertiup kencang. Gelombang air laut juga akan menjadi sangat tinggi. Keadaan tersebut dapat membahayakan nelayan di laut. Yang berikutnya, petani. Petani juga pasti memerlukan cuaca yang tepat untuk bercocok tanam. Petani akan mulai menanam padi ketika musim hujan datang. Nah, hal ini disebabkan karena tanaman padi memerlukan cukup banyak air. Pada saat musim hujan, tanah menjadi basah dan lebih mudah ditanami. Air hujan juga dapat dimanfaatkan untuk mengairi sawah. Kalau pada musim kemarau, petani dapat menanam tumbuhan yang lebih tahan cuaca panas. Misalnya jagung, kacang panjang, umbi-umbian, mentimun, dan lain sebagainya. Itu untuk petani. Yang berikutnya untuk perajin. Beberapa perajin membutuhkan sinar matahari yang terik dalam kegiatan mereka. Misalnya, pembuat kerupuk, ikan asin, tembikar, batu bata, dan genting. Kerupuk dan ikan asin harus dijemur sampai kering sebelum dapat dikemas lalu dijual. Nah, begitu juga dengan tembikar, batu bata, dan juga genting. Ketika musim hujan, para perajin tadi menggunakan tungku pembakaran sebagai pengganti sinar matahari. Nah, dengan begitu mereka tetap bekerja walaupun musim hujan. Berarti mereka bekerja di dalam ruangan atau di tempat yang memiliki atapnya saat musim hujan. Kalau saat musim kemarau, mereka dapat bekerja di luar ruangan. Ya, nah itu pengaruh cuaca terhadap pekerjaan. Yang berikutnya kita lihat pengaruh cuaca terhadap pakaian yang digunakan. Nah, ketika cuaca cerah, suhu udara pasti sangat panas. Di sini pengaruh cuaca terhadap berpakaian itu ada pada saat cuaca cerah dan cuaca hujan. Bagaimana cara berpakaian di cuaca cerah dan di cuaca hujan? Ketika cuaca cerah, suhu udara pasti panas. Nah, kita biasanya menggunakan pakaian yang mudah menyerap keringat. Misalnya, pakaian yang berbahan katun. Nah, saat kita akan keluar rumah di saat cuaca cerah,
kita biasanya menggunakan topi dan juga kadang orang menggunakan payung untuk melindungi diri atau melindungi kepala kita dari terik matahari. Nah, sebaliknya ketika cuaca hujan, suhu menjadi lebih dingin dari biasanya. Orang-orang atau kita biasanya akan menggunakan pakaian yang tebal agar tubuh kita tetap hangat. Misalnya, kita menggunakan jaket atau sweater. Selain menggunakan pakaian yang hangat, kita juga akan menggunakan jas hujan atau payung ketika akan pergi keluar rumah dan saat hujan turun. Nah, jas hujan dan payung ini terbuat dari bahan plastik. Plastik tidak dapat menyerap air, sehingga jas hujan dan payung ini dapat melindungi kita dari air hujan. Nah, tidak mungkin saat cuaca cerah panas terik orang menggunakan jas hujan. Ya. Nah, contohnya seperti sekarang ini. Sekarang adalah musim hujan, setiap hari turun hujan. Orang-orang biasanya menggunakan jas hujan ketika akan bepergian saat hujan di luar rumah. Ya. Nah, selanjutnya kita lihat pengaruh cuaca terhadap transportasi. Yang kita ketahui, transportasi itu ada transportasi darat, air, dan juga udara. Ya. Nah, kira-kira cuaca itu berpengaruh tidak dengan transportasi atau terhadap transportasi? Jelas sangat berpengaruh. Nah, pada saat cuaca hujan, biasanya orang lebih memilih untuk tinggal di dalam ruangan. Ketika akan bepergian saat cuaca hujan, orang lebih memilih menggunakan mobil. Ya, mengapa? Agar terlindung dari hujan. Ya, siapa yang biasa bepergian kalau hujan menggunakan motor? Kalau menggunakan sepeda motor pun pasti mereka menggunakan jas hujan. Ya, itu pasti ya. Kalau mau hujan-hujanan boleh, tetapi yang akan kita terima adalah kedinginan lalu sakit. Ya. Itu pasti. Nah, sekarang pengaruh cuaca terhadap transportasi darat. Ketika hujan turun, jalanan akan menjadi lebih licin. Nah, hujan juga membuat kita tidak dapat melihat dengan jelas. Ya, melihat jalan dengan jelas. Para pengendara mobil itu biasanya harus berhati-hati ketika hujan deras. Ketika hujan deras, biasanya para pengendara mobil akan mengurangi kecepatan demi keselamatan. Banyak kejadian-kejadian yang terjadi, misalnya kecelakaan mobil saat musim hujan yang dipengaruhi oleh jalanan yang licin. Nah, saat musim hujan juga biasanya rawan longsor dan juga rawan banjir. Ya, itu juga kita harus berhati-hati. Nah, perubahan cuaca juga berpengaruh pada transportasi laut. Air tadi ya. Misalnya kapal laut. Nahkoda kapal memerlukan informasi perubahan cuaca ketika akan berlayar. Nah, untuk apa? Agar mereka bisa waspada akan turun hujan disertai badai
angin kencang, ya, yang dapat menyebabkan gelombang laut yang besar. Kalau gelombang laut besar berarti kapal tidak dapat berlayar dengan baik. Gelombang laut itu berpengaruh pada keselamatan pelayaran kapal laut. Selain pengaruh cuaca terhadap transportasi darat dan air, cuaca juga sangat berpengaruh pada transportasi udara. Nah, aktivitas penerbangan akan ditunda ketika cuaca buruk. Misalnya ketika hujan turun, jarak pandang akan berkurang. Akibatnya, pilot akan kesulitan mengarahkan pesawat. Adanya awan badai juga dapat membahayakan penerbangan. Di dalam awan badai tersebut terdapat arus udara naik dan turun yang dapat menghempas pesawat. Nah, hal ini sangat-sangat berbahaya bagi keselamatan pesawat terbang. Nah, oleh karena itu, sangat penting untuk mengetahui keadaan cuaca sebelum melakukan penerbangan. Seperti baru-baru ini ya, itu terjadi kecelakaan pesawat. Itu juga mungkin dipengaruhi oleh cuaca, ya. Nah, itu tadi pengaruh cuaca terhadap transportasi, ada transportasi darat, air, dan udara. Nah, setelah kita melihat pengaruh cuaca bagi aktivitas manusia, pekerjaan manusia, cara berpakaian manusia, dan juga transportasi yang digunakan oleh manusia, nah selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara kita menyajikan informasi dalam bentuk peta pikiran. Nah, sebelumnya kalian harus tahu dulu peta pikiran itu apa. Peta pikiran adalah cara menyajikan informasi dalam bentuk bagan. Ya, dalam bentuk bagan. Nah, contohnya seperti ini. Sebelum kita menyajikan informasi, kita harus membaca dulu teksnya. Contohnya, ini diminta kalian untuk membaca teks pengaruh cuaca terhadap kegiatan manusia. Itu ada pada buku tematik kalian, ya, halaman 60. Pengaruh cuaca terhadap kegiatan manusia. Nah, saat kalian membaca, kalian juga bisa memberi tanda kata-kata yang kalian tidak tahu artinya. Di garis bawahi kah, atau dikasih stabilo atau apa, biar kalian tahu, oh ini kata-kata yang belum saya tahu artinya. Nah, setelah kalian membuat peta pikiran, kalian bisa membuat tabel yang isinya adalah kata sulit dan juga artinya. Ya. Nah, sekarang kalian silahkan membaca pengaruh cuaca terhadap kegiatan manusia. Nah, Ibu anggap saja kalian sudah membaca ya. Nah, sekarang kita lihat pada paragraf pertama di tematik halaman 60. Di situ di paragraf pertama, ini kan pengaruh cuaca terhadap kegiatan manusia adalah judulnya. Ditaruh di tengah. Lalu dikasih panah kiri kanan, atas bawah itu 4. Mengapa 4? Karena ada 4 paragraf. Nah, dari setiap paragraf kita menentukan intinya, informasi apa yang kita dapatkan. Nah, misalkan dari paragraf pertama. Paragraf pertama ini membicarakan tentang musim yang ada di Indonesia. Ya. Dua musim yang ada di Indonesia diisi di paragraf pertama. Itu informasi yang kita dapatkan dari paragraf pertama. Kalian baca di situ ya. Nah, yang kedua. Nah, yang kedua itu menceritakan tentang keadaan pada musim hujan. Paragraf pertama kita isi di situ.
2 jenis musim di Indonesia. Itu informasi yang kita dapatkan dari paragraf pertama. Kita lihat rangkumannya saja ya. Gagasan pokok atau gagasan utamanya. Atau inti dari paragraf itu. Nah, untuk paragraf 2 itu berbicara tentang keadaan saat musim hujan. Nah, pada paragraf ketiga, keadaan dan kegiatan manusia pada saat musim kemarau. Dan pada paragraf keempat, itu membicarakan tentang cara berpakaian atau pakaian yang digunakan saat musim panas. Pakaian yang digunakan pada saat musim panas. Itu yang dibicarakan pada paragraf 4. Kita ambil inti-intinya saja ya. Itu yang kita buat dalam peta pikiran. Nanti kalau ditanya orang baru kita menjelaskan. Ya, seperti itu. Nah, setelah kita menentukan inti-inti yang kita buat dalam bentuk peta pikiran ini, kita juga dapat menuliskan kata-kata yang tadi Ibu minta kalian untuk menggarisbawahi. Nah, Ibu ambil beberapa contoh di sini ya. Ini adalah kata-kata yang Ibu ambil dari bacaan tentang pengaruh cuaca terhadap kegiatan manusia. Yang pertama, katun, artinya bahan pakaian yang dibuat dari benang kapas. Itu arti dari katun. Yang kedua, suhu, artinya ukuran panas dan dingin. Yang ketiga, ladang. Ladang itu artinya tanah yang ditanami ubi, jagung, dan sebagainya dengan tidak diairi. Atau tanaman yang tidak terlalu banyak membutuhkan air, seperti padi. Kalau padi sangat membutuhkan air ya, harus basah terus. Tetapi kalau ubi, jagung, apalagi yang lainnya kacang-kacangan itu tidak terlalu banyak membutuhkan air. Mereka membutuhkan air juga tetapi tidak seperti padi. Kalau padi biasanya ditanam saat musim hujan. Ya. Nah, yang berikutnya nelayan. Nelayan itu adalah orang yang mata pencarian utamanya adalah menangkap ikan. Yang berikutnya kemarau. Kemarau atau kering. Kemarau itu artinya kering. Musim kemarau itu artinya musim kering. Ya. Nah, itu adalah kata sulit beserta artinya. Kata sulit ini kalian temukan dari teks bacaan. Kebetulan teks bacaan yang kita baca adalah pengaruh cuaca terhadap kegiatan manusia. Maka kosakatanya atau kata-katanya Ibu ambil dari sana. Nah, lalu kita cari artinya pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau tidak memiliki Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalian bisa mendownloadnya di handphone kalian. Ya, mendownload Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke? Nah, selain menentukan informasi dari teks bacaan, kita juga dapat menentukan informasi dari gambar. Hanya dari gambar kita dapat mengetahui informasi apa-apa saja. Ya, kita lihat contohnya. Nah, contohnya seperti ini. Coba kalian perhatikan gambar A dan B. Ada perbedaan tidak antara gambar A dan B? Pasti ada ya. Pada gambar A terlihat sangat jelas kalau itu cuaca cerah. Sementara pada gambar B itu hujan. Oke. Dari gambar ini, dari hasil pengamatan kita dapat mengumpulkan informasi. Kita lihat dulu gambar A. Yang pertama, cuaca di taman sangat cerah. Matahari bersinar dengan terang. Anak-anak di taman bermain. Anak-anak bermain di taman dengan cuaca yang cerah. Ada yang bermain layangan,
ada yang bermain gelembung sabun, ya. Dan ada juga yang sedang membeli es krim. Kalau pada cuaca cerah, makan es krim itu sangat menyegarkan. Ya. Itu informasi yang dapat kita peroleh dari gambar A. Bagaimana dengan gambar B? Nah, gambar B itu menunjukkan cuaca hujan. Ya, ada anak yang menggunakan payung, ada yang menggunakan daun pisang, dan ada juga yang menggunakan jas hujan. Ya. Nah, pada saat cuaca hujan, kita tidak dapat bermain dengan leluasa, tidak dapat bermain dengan bebas. Mengapa? Karena jika kita tidak menggunakan jas hujan atau payung dan kita bermain di bawah derasnya air hujan, dapat menyebabkan sakit. Ya, pertama kita basah, kuyup dulu basah, lalu kita bisa masuk angin. Nah, setelah itu bisa kita batuk, bisa pilek juga. Ya, itu informasi yang kita dapatkan dari gambar B. Ya. Kita bisa melihat gambar apa saja, kalian bisa melihat, lalu kalian menyampaikan informasi berdasarkan gambar tersebut. Bisa ya gambar apa saja. Tapi sekarang kita sedang membahas tentang pengaruh cuaca terhadap kegiatan manusia. Alangkah lebih baik kita lihat cuaca cerah, cuaca hujan atau mendung, atau apa yang ada di buku situ ya. Kita lihat pada buku itu baru kita memberikan informasi berdasarkan gambar yang kita amati. Pada buku pena dan tematik banyak gambar-gambar tentang perubahan cuaca atau pengaruh perubahan cuaca terhadap kegiatan manusia. Ya. Nah, itu tadi bagaimana cara kita membuat peta pikiran, menemukan kata sulit dari teks bacaan dan juga dari gambar. Ya, membuat informasi berdasarkan gambar. Oke. Nah, materi kita hari ini hanya sampai di sini saja. Setelah kalian menonton video ini, kalian diminta untuk mengerjakan tugas. Ya. Semoga apa yang kita pelajari bersama dapat kalian pahami. Oke. Terima kasih, tetap bersemangat. Tuhan Yesus memberkati.